Salam semuanya. Saya kaget tadi masuk sarung apa kursinya merah. Singersnya WL-nya merah. Apa yang terjadi? Apakah kebakaran? Apakah kampanye? Ternyata bukan. Ternyata hari ini tempat Imlek. Ya, saya mengucapkan gong si facai buat rekan-rekan saya, bahkan buat anak Tuhan yang merayakannya. Karena kita tahu bahwa perayaan Imlek ini adalah yaitu mereka memasuki dari musim dingin ke musim semi. Jadi selama musim dingin, nenek moyang pada waktu itu tidak bisa bertanam. Tapi mereka memasuki musim semi. Nah, mereka merayakan, mereka katakan adalah sebagai hari Imlek. Itu sejarahnya. Jadi saudaraku, kalau ada orang, boleh orang Kristen merayakan Gongsi Facai? Boleh kalau bagi saya. Kenapa? Karena itu orang-orang nenek moyang orang kita Cina pada waktu itu. Yaitu mereka memasuki musim semi dari musim dingin. Ya, itu dia, itu sejarahnya. Nah, hari ini saudaraku dikasihi Tuhan, saya akan membaca firman Tuhan kepada kita yang ada di dalam kitab Ibrani. Kita akan baca Ibrani 13 ayat 20 sampai 31. Beginilah firman Tuhan. Ya. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik, melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Coba garis bawahi berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rela hati, sekalipun pendek saja suratku ini kepadamu. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak Tuhan. Ada maksud dari surat ini, yaitu Dia rindu memperlengkapi kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Atau mengerti maksud Tuhan. Makanya pagi ini atau hari ini saya memberi judul khotbah saya ini adalah mengerti maksud Tuhan. Amin. Dia memperlengkapi kita saudaraku dikasihi Tuhan. Bukan hanya dia katakan kamu harus mengerti kehendak Tuhan. Tetapi dia melengkapi kita. Ini loh perlengkapannya yang kamu dapat. Ini loh perlengkapannya yang bisa membuat kamu mengerti kehendak Tuhan. Ini loh perlengkapannya supaya kamu menjadi orang yang kuat. Ini loh perlengkapannya supaya kamu mengerti maksud Tuhan. Supaya kamu hidup dalam kekudusan dan kesucian saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Kadang-kadang kita ikut Tuhan, kita tidak mengerti apa maksud Tuhan dalam hidup kita. Kadang-kadang kita beribadah kepada Tuhan, kita tidak akan mengerti maksud Tuhan. Apa sih maksud Tuhan supaya saya beribadah kepada Tuhan? Apa sih maksud Tuhan supaya saya membaca firman Tuhan? Apa sih maksud Tuhan supaya saya dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus? Kita tidak mengerti. Apa sih maksud Tuhan supaya kita memberitakan Injil ke seluruh dunia? Kadang-kadang gak kita mengerti. Nah hari ini, makanya saya katakan dari saya memberikan tema saya, mengerti maksud Tuhan sebagai pendahuluan. Sebagai pendahuluan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang perlu kita ketahui bahwa kepekaan sangat penting diperlukan agar dapat mengerti maksud Tuhan. Harus kita mengerti dulu. Harus hidup dalam kepekaan, bukan sensi. Ya, beda sensi dengan kepekaan. Kepekaan di dalam Roh Kudus beda dengan sensitif. Beda dengan baperan.
Ya, apakah ada yang sering baperan di sini? Bu, sering baperan nggak, Bu? Kok Bapak yang jawab? Pak, sering baperan nggak, Pak? Tidak. Anak-anak sering baperan nggak kalau dikasih uang jajan sama orang tua? Atau karyawan-karyawati sering baperan nggak? Atau sensi? Kepekaan dari Roh Kudus akan menuntun seseorang untuk mengerti maksud Tuhan. Ya, akan menuntun. Makanya yang menjadi pertanyaan bagi kita, klik. Apa saja maksud Tuhan dalam hidup kita? Yang pertama, Dia memberikan masa depan yang penuh harapan. Katakan bersama dengan saya, Tuhan memberikan masa depan yang penuh harapan. Saya akan baca ayat buat kita, saudaraku dikasihi Tuhan, yang tertulis dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Coba. Dia memberikan masa depan yang penuh harapan. Berarti saudaraku dikasihi Tuhan, kalau Dia memberikan masa depan yang penuh harapan, kalau kita mengerti maksud Tuhan, berarti Dia memberikan yang selalu yang terbaik bagi kita. Bukan yang jahat. Dia memenuhi segala keperluan kita. Dia juga menuntun kita supaya kita menikmati kedamaian. Kita menikmati sukacita. Kita menikmati ketenangan. Kita menikmati hal-hal yang positif di dalam Tuhan. Itulah rancangan Tuhan. Dan Tuhan sampaikan ini sebenarnya kepada bangsa Israel. Karena mereka berada pada waktu itu dalam tekanan apapun. Jadi supaya mereka percaya bahwa Tuhan, saya akan memberikan masa depan yang penuh harapan bagi kamu. Jangan kamu sakit hati, jangan kamu kecewa. Coba kamu iring Tuhan, pasti saya akan memberikan masa depan yang penuh harapan bagi kamu. Amin. Berikan tepuk tanganlah. Dia memberikan masa depan. Jadi jangan takut. Mungkin hari ini hanya saudara sebagai karyawan biasa. Mungkin hari ini hanya sebagai pekerja serabutan. Tetapi kalau engkau mengerti maksud Tuhan di dalam hidupmu, Dia akan memberikan masa depan bagimu. Kalau Tuhan yang mengangkatmu, satu orang pun tidak ada yang bisa merendahkanmu. Amin. Kalau Tuhan yang akan memberkatimu, satu orang pun tidak ada yang bisa menutupnya. Kalau Tuhan yang membuka pintu berkat-berkat buat saudara, saya percaya satu orang pun tidak ada yang bisa menutupnya. Kenapa? Karena kita mengerti maksud Tuhan, Dia memberikan masa depan yang penuh harapan buat saya. Mungkin hanya tamat SMA. Tetapi hidup di dalam Tuhan, saya percaya Dia akan memberikan masa depan yang penuh harapan buat saudara. Amin. Makanya jangan putus asa. Berkata, saya siap mengerti maksud Tuhan. Karena saya tahu Dia memberikan masa depan yang penuh harapan buat saya. Yang kedua yang perlu saya sampaikan kepada kita. Apa saja maksud Tuhan dalam hidup kita? Dia memberikan Roh Kudus untuk menuntun kita dan berkenan kepadanya. Saya akan baca ayat saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang tertulis dalam Yohanes 16 ayat 3. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara aku dikasihi oleh Tuhan.
Itulah maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Yaitu, apa saudaraku dikasihi Tuhan? Yaitu Dia memberikan Roh Kudus kepada kita untuk menuntun kita, untuk kita juga mendapatkan kemenangan. Roh Kudus Dia menuntun. Enak enggak kalau Roh Kudus menuntun kita? Dia menuntun kita, berarti Dia yang mengarahkan jalan kita. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, apapun yang dikerjakan saudaraku, karena Dia yang menuntun kita. Apapun yang kita lakukan Dia menuntun kita. Sehingga hal-hal yang terbaik, hal-hal yang luar biasa, itulah yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan. Sehingga hidup kita, saudaraku dikasihi Tuhan, dituntun lebih dalam lagi, lebih masuk lagi, saudaraku dikasihi Tuhan, mengerti maksud Tuhan. Itu saja yang menuntun kita untuk lebih maju. Nah, kenapa selama ini kehidupan kita tidak mengerti maksud Tuhan? Kenapa? Karena tidak kita serahkan kehidupan kita dituntun oleh Roh Kudus. Saya mau tanya, ketika murid-murid Tuhan Yesus dan orang-orang percaya di dalam kisah para rasul, kalau kita baca di dalam ayat 1 sampai ayat kedua, banyak sekali di sana. Ketika mereka dituntun oleh Roh Kudus, apakah ada enggak ketakutan bagi mereka untuk memberitakan Injil? Ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, apakah mereka ada ketakutan untuk bersaksi? Hah? Apakah ada ketakutan kepada mereka memberitakan nama Yesus? Tidak ada. Ada ketakutan dalam diri kita hari-hari ini. Kita takut kalau kita forward renungan rohani, saudaraku yang kasih Tuhan. Nanti takut tersinggung teman saya itu. Benar gak? Apalagi kalau teman kita itu, saudaraku, lagi dia bermasalah. Kita forward, nanti dia tersinggung, nanti dia enggak ngomong lagi saya. Nanti enggak, dia cuekin saya. Saudaraku, enggak perlu kita takut. Ketika para hamba-hamba Tuhan, tokoh-tokoh gereja di dalam Alkitab, ketika Roh Kudus menuntun mereka, mereka digoreng pun mereka tidak takut. Mereka, yang saya ceritakan, menurut sejarah gereja, orang-orang Kristen itu dibalut dengan kulit binatang yang sudah dikeringkan. Dikeringkan, dibalut. Baru dibakar. Apakah mereka, gak enak ini ikut Yesus. Masa menderita terus, kita mati begini. Tidak pernah ada begitu, saudaraku yang kasih dalam diri mereka. Tetapi mereka memberitakan nama Yesus apapun yang terjadi. Lewat darah para martir itu. Makanya sampai detik ini, saudaraku dikasihi Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Injil tertanam. Kenapa? Lewat darah para martir. Mungkin saudara ada yang menghina saudara hari ini. Ada yang menyakiti saudara hari ini. Karena saudara memberitakan nama Yesus. Jangan pernah takut, percaya. Roh Kudus akan memberi kemenangan demi kemenangan bagi kita. Amin, saudaraku dikasihi Tuhan. Kenapa? Karena kita mengerti maksud Tuhan. Katakan bersama dengan saya mengerti maksud Tuhan. Ketika kita mengerti, Dia menuntun kita, saudaraku dikasihi Tuhan. Makanya jangan padamkan rohmu. Bangkitkan rohmu hari ini. Di tahun 2023 ini harus kita berkata, Tuhan, saya siap memenangkan sebanyak mungkin jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Ketika kita berkata itu, di situ ada lawatan Allah yang sangat dahsyat di dalam kehidupan kita. Yang ketiga yang harus saya sampaikan kepada kita. Yang ketiga, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa saja maksud Tuhan dalam hidup kita? Dia rindu. Ya. Dia rindu supaya kita siap menerima nasihat dan teguran. Katakan bersama dengan saya rindu.
Ya, dia rindu supaya kita siap menerima nasihat dan teguran. Saya akan baca buat kita, saudaraku dikasih Tuhan, yang tertulis dalam Amsal 12 ayat 15. Jalan orang bodoh lurus dan pandangannya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Coba. Berarti orang yang mengerti maksud Tuhan, dia siap, saudaraku dikasihi Tuhan. Dia rindu supaya siap menerima nasihat dan teguran. Ada kerinduan di dalam dirinya. Saya tidak merasa so tahu. Saya tidak merasa so hebat. Saya tidak merasa yang paling mengerti segala-galanya. Tetapi ketika dia mengalami masalah, ketika dia mengalami kekurangan, dia siap memberikan dirinya untuk ditegur dan dinasehati. Apa kata Amsal tadi? Menjadi orang yang amin. Amin, saudaraku dikasihi Tuhan. Mungkin kita ditegur oleh kakak rohani kita. Mungkin kita ditegur oleh yang lebih senior bagi kita. Harus kita siap membuka hati. Jangan bilang, kamu anak kemarin ya. Ngapain kamu tegur-tegur saya? Emangnya siapa kamu? Oh Tuhan Yesus, banyak kan begitu. Biasanya begitu pengerja gereja yang begituan. Tapi di sini nggak ada. Kalau dia ngapain kamu tegur saya? Emangnya siapa kamu? Emangnya siapa itu pastoral? Saudaraku dikasihi Tuhan, anak Tuhan harus siap menerima teguran. Itu maksud Tuhan. Masih mending kalau sesama kita yang menegur kita, senior kita. Enak gak kalau senior kita yang menegur? Enak gak? Ya ampun, enak masih enak. Tapi kalau Tuhan yang negor, gimana? Ya kan? Ya kan? Kalau Tuhan yang negor kita karena dia nggak mau diajari lagi, dia stop segala-galanya. Mau bilang apa kita? Kita berkata, Tuhan, tega-teganya Tuhan ya negor saya begini. Saya sebegini. Tapi saya datang ke gereja setiap hari. Iya kamu datang. Saya dah baca firman Tuhan. Tetapi kamu nggak bisa ditegur. Kamu masih melakukan ini. Hanya formal kamu datang ke gereja. Saudaraku dikasihi Tuhan. Harus memberi diri kita ditegur. Jangan merasa paling hebat. Pak, kalau diingati oleh anakmu. Pak, berhenti ngerokok Pak. Dengar. Bapak dengar enggak itu? Kalau anakmu ingatkan, Pak, berhenti Pak. Lihat gambar-gambar yang tidak baik. Pas anak ceweknya ngeliat, Pak, Bapak lagi itu. Dia tegur, Pak, tolong Pak berhenti. Bapak enggak malu ya, udah umur Pak. Udah bau tanah. Loh, ya harus seorang orang tua bisa menerima. Anak cewek ngomong sama mamanya, Ma, berhenti mah cerewet sama bapak. Apa sih kamu baru, kamu itu ya. Kamu tahu, kamu 9 bulan ya dalam kandungan mama. Gak pernah mama taruh kamu di freezer ya. Gak pernah titip kamu dulu di rumah apa, penitipan barang kalau ke mall ya. Saya bawa kamu 9 bulan ya. Bu, dengar. Puji Tuhan anakmu yang menegurmu. Kalau Tuhan dia kasih mencongin mulu mau bilang apa? Kadang-kadang ibu-ibu tidak sadar itu. Anak yang ngomong, kamu ya nggak tahu diri lu. Mama besarin kamu negor saya yang anak baru kemarin ingusan lu ya. Semuanya juga yang kamu pakai itu mama yang beliin. Ya betul, siapa lagi yang beli masa orang lain. Itu jasa sama anak. Ada nggak orang tua jasa sama anak? Banyak. Kalau ditegur, kalau perlu berikan. Saya seutuh Tuhan, puji Tuhan ada yang menegur saya. Puji Tuhan ada yang mengingatkan saya. Puji Tuhan ada yang sayang kepada saya. Makanya kata firman Allah. Anak yang kusayang dulu kutegur dan kuhajar. Kata firman Tuhan di dalam kitab Amsal. Makanya jangan takut kalau kita ditegur. Itu maksud Tuhan sebenarnya dalam hidup kita.
Itu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Supaya kita membuka diri. Tuhan, saya siap ditegur. Siapapun, kalau ada sahabat pengerja gereja yang menegur saya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya sebagai pendeta, kalau saya diingatkan, Pak nggak boleh begini, saya terima kasih ya. Justru kita bersyukur, terima kasihlah atas masukannya ya. Kenapa? Kita harus membuka hati. Kita siap untuk ditegur. Yang keempat yang perlu saya sampaikan kepada kita. Apa saja maksud Tuhan dalam hidup kita? Supaya orang percaya tetap hidup dalam kekudusan. Katakan bersama dengan saya, hidup dalam kekudusan. Saya akan baca ayat di dalam 1 Petrus pasal 1, ayat 14 sampai dengan ayat ke-16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan janganlah turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita? Supaya orang percaya tetap hidup dalam kekudusan. Amin. Kekudusan dalam hal ini berarti harus mengkhususkan diri. Ya. Harus memisahkan diri. Ya. Artinya dia menyingkirkan dirinya, dia tidak ikut dengan arus dunia ini. Dia tidak beraib dengan situasi yang sedang terjadi di sekitar kita. Kekudusan sangat penting dalam kekristenan. Kenapa? Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kudus dan maha suci. Dia tidak pernah kompromi masalah ini saudaraku dikasih oleh Tuhan. Makanya dia katakan tadi, kuduslah kamu sebab akulah kudus. Itu sebenarnya maksud Tuhan. Nah, kalau kita tidak mencerminkan kekudusan, kalau kita tidak mempraktikkan kekudusan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, apa jadinya hidup kita? Allah rindu supaya kita melakukan itu, saudaraku dikasih Tuhan. Berarti kudus di sini harus memisahkan diri dari yang najis. Ya. Apa yang najis? Banyak sekali di dunia ini. Ya. Mulut kita harus kudus. Pikiran kita harus kudus. Amin, saudaraku dikasih Tuhan. Karena kekudusan itu akan membawa kita, akan menuntun kita kepada kekekalan. Kita berkata, loh kalau begitu saya tidak bisa hidup di dalam dunia ini. Saya mau katakan kita bisa hidup di dalam dunia ini dengan kekudusan. Kenapa? Karena hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Banyak saudaraku yang kasih Tuhan. Ya saya sering memberikan contoh ini. Kenapa Yusuf bisa diangkat oleh Tuhan? Karena dia tidak mau jatuh dari roh kenajisan itu. Anak-anak muda, jaga hidupmu. Saya juga sebagai laki-laki harus jaga hidup. Supaya saya tetapi hidup dalam kekudusan. Mencerminkan kekudusan yang berasal dari Tuhan itu. Sangat penting saudaraku. Khususnya yang melayani. Mungkin diaken, mungkin pengerja gereja, multimedia, soundman, para choir, singers. Ya, singers, WL, pemain musik. Harus menjaga kekudusan. Harus menjaga kekudusan. Ya. Kenapa? Kekudusan itu sangat penting dalam pelayanan. Kekudusan itu sangat dibutuhkan di dalam pelayanan. Kenapa? Untuk menghadirkan hadirat Allah di tengah-tengah ibadah. Untuk membawa jemaat menikmati hadirat Tuhan. Untuk membawa jemaat
tenggelam di dalam hadirat Tuhan. Sehingga mereka menikmati berjumpa secara pribadi dengan Tuhan ketika para hamba-hamba Tuhan hidup dalam kekudusan. Amin, saudaraku dikasihi Tuhan. Makanya pesan saya, harus jaga kekudusan. Yang terakhir perlu saya sampaikan kepada kita. Yang terakhir, apa saja maksud Tuhan dalam hidup kita supaya kita menjadi saksinya. Katakan bersama dengan saya menjadi saksinya. Saya akan baca Matius 28:19-20. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin, saudaraku dikasihi Tuhan. Kita harus menjadi saksinya. Mungkin kita berkata, saya bukan seorang pendeta. Saya bukan seorang WL gereja. Saya bukan seorang pemain musik gereja. Saya bukan singers gereja. Saya bukan dancer gereja. Saya bukan diaken. Saya bukan pengerja gereja. Saya bukan aktivis gereja. Betul. Tetapi kata Tuhan, adakah diaken tadi dikatakan di situ di dalam Matius 8:19-20 dikatakan yang menjadi saksi itu adalah penatua gereja? Ada enggak? Ada enggak? Boleh ditayani sekali lagi dong. Matius 28 tadi. 28 Matius 28. Karena itu pergilah. Coba, karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Coba. Enggak dikatakan, pergilah pendeta Eli. Enggak pernah. Tetapi katakan begini, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sangat jelas. Bukan hanya tugas pendeta. Tetapi tugas kita semua yang hadir hari ini. Amin. Kita memberitakan Injil. Gampang sekarang memberitakan Injil. Kalau dulu 28 tahun yang lalu, 29 tahun yang lalu, memberitakan Injil itu, kita harus ke sana jauh-jauh. Ya, karena saya pernah pengalaman pergi ke pedalaman tahun 85, tahun 95 dan tahun 89, saudaraku dikasihi Tuhan. Harus pergi ke sana. Sekarang memberitakan Injil itu melalui apa, saudaraku dikasihi Tuhan? Apa? Udah banyak sekali sekarang. Udah banyak sekali. YouTube, apalagi? Twitter, IG, apalagi? TikTok. Ya, yang begini-begini itu ya. Ya. Enggak. Atau yang begini, yang mandi apa? Yang mandi lumpur. Hah? Udah banyak sekali. Cuma saja kita malas. Saya mau katakan tempat pelayanan kita menjadi saksi sekarang adalah, mungkin kita berkata dari Yudea sampai ke Samaria, bahkan sampai ke Yerusalem. Saudaraku sampai ke ujung bumi, sekarang Yudea kita dekat. Komunitas kita, kalau dia seorang karyawan, dia bisa share di grup WA. Benar gak? Dalam tempo 1 menit, sudah 200 orang yang bisa baca, saudaraku. Hanya kita malas doang. Ya. Bisa memotivasi orang, kirim ayat-ayat firman Tuhan. Mungkin orang berkata, ini simple, ya simple, tapi kita tidak pernah melakukannya. Menjadi saksinya itu juga melalui kesaksian hidup kita. Harus hidup kita menjadi berkat. Saya kalau ketemu orang itu, saya selalu diberkati. Kok kata-katanya kayak kata-kata motivator ya. Aduh saya sehat, benar-benar saya diberkati. Puji Tuhan. Sehingga orang berkata, apa sih ada dalam diri dia? Ternyata dia orang yang percaya Yesus. Suatu saat ada seorang anak Tuhan berkata kepada saya, Pak Pendeta, dia naik bus kalau ke kantor.
Tapi apa yang terjadi, dia berkata, Pak Pendeta, kalau saya ngomong, orang-orang di sekitar saya itu mereka berkata, kamu orang Kristen ya? Padahal nggak pernah dia ngomong bahwa dia orang Kristen. Kenapa? Kata-katanya selalu menguatkan orang. Kamu bangkit, ya. Kamu pasti Tuhan akan memberikan masa depan. Kamu pasti akan ditolong Tuhan, berserah kepada Tuhan. Setiap dia naik bus, setiap hari dari kantor ke kantor pulang pergi. Selalu orang berkata, kamu orang Kristennya. Loh, kok tahu gak saya orang Kristen? Karena dari kata-kata Bapak selalu menguatkan saya. Memang saya sedang ada pergumulan, Pak. Benar-benar saya sedang ditipu oleh orang. Itu kita menjadi saksi. Perkataan kita menjadi saksi. Attitude kita setiap hari menjadi saksi. Gimana kita menjadi saksi, saudaraku dikasihi Tuhan? Kalau cara gaya hidup kita tidak menjadi berkat bagi banyak orang. Makanya banyak orang yang menghujat nama Yesus. Karena di dalam kekristenan banyak orang yang tidak menjadi berkat, tidak menjadi saksinya. Maka yang dikatakan tadi Yesus kepada murid-muridnya, aku menyertai kamu sampai kesudahannya. Dia akan sertai kita, saudaraku dikasihi Tuhan. Itulah maksud Tuhan dalam hidup kita. Yaitu supaya kita menjadi saksinya. Amin. Jangan jauh-jauh dah kita menjadi saksinya. Kalau ada pembantu di rumah menjadi saksi bagi dia. Jangan nanti, apalagi sekarang zaman now kan, ibu-ibu kan. Sosialita. Lebih banyak live dia dititokan daripada itu. Ketemu sama suaminya. Tapi nggak ada ibu-ibu di sini, nggak ada. Ini ibu-ibu di sini saya nggak bukan ibu-ibu sosialita, enggak. Ya. Harus. Jangan ngomong sama pembantu kasar. Dia bilang, ibu katanya datang ke gereja bawa Alkitab yang gede lagi, yang itu yang 30 cm persegi itu kan ada Alkitab yang gede kan? Ada kan? Ada kan? Benar kan? Dia bawa gitu datang ke gereja sampai begini setiap. Dia ngomong sama pembantu, Tuhan Yesus. Lebih jahat omongan yang ada di terminal. Apakah menjadi saksi? Enggak. Pelayan Tuhan juga jangan hanya kelihatan pelayan Tuhan ada di gereja. Udah kalau di gereja, udah Tuhan Yesus. Sampai malaikat aja malu. Dia bilang, udah gue gak berani masuk di situ. Baru gue malaikat loh. Kenapa gak berani? Yang pengerja gerejanya udah paling kudus di situ. Pasti di luar parkiran saudaraku. Setan berkata, gua aja setan. Kelakuan gua gak begitu. Hati-hati. Kita akan dibaca oleh semua orang. Dimanapun Tuhan tempatkan kita. Sebagai itu surat yang terbuka. Amin saudaraku dikasihi Tuhan. Surat terbuka. Harus begitu kehidupan kita. Jadi saya percaya hari ini. Mari. Kalau kita mau mengerti maksud Tuhan. Kita harus menjadi saksinya dimanapun Tuhan tempatkan kita. Sebagai penutup, saya akan undang pemain musik maju ke depan. Mengerti maksud Tuhan berarti melakukan setiap perintahnya. Kalau kita mengerjakan ini, saya percaya kita mengerti betul maksud Tuhan. Tak kepujian bersama-sama bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin.